Oke, ya. Ini kita mulai ya recordnya ya. Oke, terima kasih. Oke, ini tolong slide kedua. Ya, ini nanti kan di record ya. Jadi temanmu yang telat-telat biar bisa lihat recordnya kan gitu ya. Nah, hari ini sebetulnya bagiannya Mas Cahya ya, melanjutkan yang kemarin. Cuman beliau pengennya pagi tadi. Nah, kalau sore nggak bisa beliau ya. Mungkin nanti kan kita 4 kali meeting ya. Jadi nanti yang terakhir baru Mas Cahya lagi ya. Oke, saya mau kasih ini aja lah, insight gitu ya, tentang organizational behavior ya, perilaku organisasi. Ya, terus next slide. Nah, tujuan untuk memahami perilaku organisasi ya. Yang pertama untuk peramalan ya. Jadi peramalan itu forecasting ya. Kalau kalian pernah belajar statistik itu bisa, maksudnya nggak pakai ilmu gaib ya, bisa meramal itu pakai statistik ya. Terus explanation, menjelaskan fenomena organisasi gitu. Kemudian terus controlling, supervising, kemudian untuk melengkapi perspektif keilmuan human resource-nya ya. Nah, sama melatih kepekaan. Maksudnya apa melatih kepekaan itu ya? Nah, ini sayangnya nggak ada nih di slide ini ya. Nanti kapan-kapan saya kasih deh. Jadi perilaku organisasi itu adalah sebuah ilmu yang dia itu gabungan ya dari beberapa ilmu yang lain. Misalkan dia juga nanti belajar manajemen, belajar juga tentang sosiologi. Nah, gitu ya. Nanti nyerempet-nyerempet juga tentang psikologi, nah, sedikit, gitu ya. Jadi dia banyak ininya ya, bersinggungan dengan ilmu yang lain. Dengan mengetahui perilaku manusia, baik secara individu ataupun kelompok, akan membantu pemilihan organisasi. Nah, kan gitu ya. Dengan mengetahui perilaku manusia, pimpinan lebih mudah menemukan motivasi apa yang paling tepat agar semangat. Kenapa ini berbeda? Karena manusia sebagai individu itu kadang berbeda ketika dia menjadi satu bagian kelompok tertentu. Ya, misalkan kalian pernah dengar itu anak-anak tawuran gitu ya. Anak-anak yang tawuran itu beraninya ya cuma kalau berkelompok gitu ya. Kalau sendiri satu lawan satu itu belum tentu berani ya. Jadi perilaku individu itu kadang berbeda sama berkelompok. Ya, oke, next. Dengan mengetahui perilaku manusia dapat membantu pimpinan menggerakkan dan mengarahkan bawahannya. Ya, terus dapat membantu pimpinan dalam mengintegrasikan bawahannya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi terutama dalam organisasi ini ya. Jadi kita mempelajari perilaku orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi, gitu ya. Terserah organisasi apapun. Tetapi ketika nanti kalian magang, itu kan pasti orang-orang itu berada dalam sebuah organisasi kan begitu ya. Nah, nggak mungkin kalian magang di
satu orang, ya kan gitu ya. Pasti dalam sebuah organisasi. Ya, lanjut. Nah, ini jadi ada beberapa teori mendasar ya. Kelompok behavioralis. Nah, behavior itu kan artinya ini ya, apa namanya? Kebiasaan gitu ya, tingkah laku yang sudah menjadi kebiasaan. Tingkah laku yang perlihatkan sesuatu yang regular atau teratur yang dapat dirumuskan dalam generalisasi. Generalisasi normatif maupun generalisasi empiris. Generalisasi harus dapat dibuktikan dengan menunjuk pada tingkah laku yang empiris. Nah, untuk mengumpulkan dan menafsirkan diperlukan teknik-teknik penelitian. Berarti ini maksudnya itu kalau para kaum behaviораlis itu mereka meneliti tentang perilaku organisasi itu ini ya apa namanya berdasarkan tingkah laku yang sudah kayak ada polanya gitu ya, ada patternnya sudah sering terjadi. Ah gitu ya. Oke, lanjut. Wah, ini masih lanjutan yang tadi ya. Untuk mencapai kecermatan diperlukan, sebentar. Nah, diperlukan pengukuran dan kuantifikasi. Nah, dalam membuat analisis nilai-nilai pribadi si peneliti, ini berarti kalian kan nanti menjadi peneliti ya, menjadi researcher di tempat kalian magang masing-masing, kan begitu ya. Nah, dalam membuat analisis, nilai-nilai kalian, nilai-nilai pribadi itu sebisa mungkin tidak berperan. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu harus objektif ya, tidak boleh melibatkan subjektivitas. Ya, peneliti harus mempunyai sifat terbuka terhadap konsep teori dan ilmu-ilmu sosial yang lain. Ya, oke, next. Apa saja? Ya lanjut. Ya, lanjut. Nah, isu utama mempelajari hubungan manusia dalam organisasi untuk mencapai satu tujuan dalam menghasilkan barang dan jasa, terutama dalam ini kita ngomongnya berarti dalam bisnis ya, dalam bisnis. Oke, lanjut. Nah, ini nih, kenapa dibagi menjadi 3 ya? Ada tujuan kelompok, ada tujuan individu, ada tujuan organisasi, kan begitu ya. Kenapa kok harus dibagi menjadi 3? Karena kadang-kadang nggak sama, ya. Kadang-kadang nggak sama. Misalkan gitu ya. Kalian magang di perusahaan lembaga zakat, kan ya. Magang zakat. Tujuan organisasi adalah untuk
Ya, maaf saya terpental. Oke. Sampai mana tadi? Oh ya. Jadi kadang-kadang kan ada dia walaupun kerja di lembaga filantropi, ternyata tujuan individunya buat cari keuntungan pribadi atau cari keuntungan kelompok. Kan gitu ya. Nggak sama dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Ya, terus lanjut. Ya, lanjut slide-nya. Nah, ini ya. Kalau tujuan individunya sudah sama dengan tujuan organisasi atau kelompok, berarti sudah ideal ya, sudah bagus, sudah serasi, sudah seimbang kan gitu ya. Tapi kalau nggak sama malah berlawanan, nah maka akan terjadi konflik atau bisa juga negosiasi. Maksudnya gimana negosiasi? Maksudnya begini kan tujuan lembaga zakat tadi filantropi itu, tetapi dikasih nggak apa-apa kamu kerja di sini tak kasih ini, saya beri gaji nggak apa-apa ya. Sehingga kan dua tujuan yang kelihatannya berbeda itu bisa berjalan secara bersamaan kan begitu ya. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah tipe adaptasi. Ya, ya toh. Tipe adaptasi itu maksudnya seperti apa? Nah, jadi maksudnya konformitas itu berarti dia tekanan pada caranya tinggi, tekanan pada tujuan juga tinggi. Nah, maksudnya begini. Ketika ada tekanan pada tujuannya rendah, tapi pada caranya tinggi, maka akan terjadi ritualisme itu misalkan begini ya. Jadi tujuannya, misalkan tadi lembaga zakat ya, tujuannya kan untuk filantropi itu ya, membagi zakat ke yang membutuhkan. Nah, cuman tekanan pada caranya itu tinggi. Jadi tekanan pada caranya lebih tinggi daripada tekanan pada tujuannya. Caranya gimana? Caranya harus ke kampung-kampung, harus ketemu dengan orang-orang miskin. Pokoknya harus terbagi, zakat ini harus terbagi dan harus habis. Nah, misalkan ya. Tadinya tujuannya untuk yang membutuhkan saja, tetapi karena tekanan yang tinggi pada caranya itu harus habis, maka yang terjadi adalah ya, karyawannya itu wes kan ini kan diperintahkan, oh kita pokoknya harus menghabiskan, wes siapa aja lah dikasih kan gitu ya. Nggak peduli dia membutuhkan atau tidak, karena lebih takut sama atasannya daripada tujuan organisasi. Gitu misalkan ya. Ada juga yang tekanan pada tujuannya tinggi, tetapi caranya gimana terserah. Nah, itu menimbulkan inovasi. Misalkan pada perusahaan periklanan. Nah, misalkan ya, bosnya itu kan nggak tahu ya gimana cara mengiklan yang benar, gimana cara bikin video YouTube, itu rata-rata bos itu nggak tahu ya. Cuma dia menekankan pada tujuannya, yaitu pokoknya produk saya harus laku, kan gitu ya.
caranya gimana, terserah. Nah, kalau sudah begitu, akhirnya kan timbul inovasi, ya kan? Timbul temuan baru. Nah, terserah caranya gimana, yang penting laku produknya. Nah, apa yang terjadi ketika tekanan pada tujuannya rendah? Sudah gitu, tekanan pada caranya juga rendah. Maka terjadi retreat. Retreatism. Atau mengasingkan diri. Nah, berarti ini perusahaannya nggak jelas ya. Mau tujuan organisasinya nggak jelas, udah gitu bosnya juga nggak jelas juga, bosnya terlalu santai. Nah, akhirnya karyawannya ngapain? Karyawannya mengasingkan diri. Nah, misalkan pada perusahaan yang kelebihan pegawai kan ada ya, jadi dia akhirnya cuma nongkrong-nongkrong aja itu kerjaannya ya. Tujuannya apa? Nggak jelas. Kerjaannya apa juga nggak jelas. Nah, kan akhirnya cuma nongkrong di kantin, gitu ya. Misalkan begitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang menjelaskan yang tadi ya. Oke, next. Kepemimpinan situasional. Nah, berarti apa ini? Berarti pemimpinnya dia bertindak tergantung pada situasi yang dihadapi. Kan begitu ya. Misalkan kemampuan bawahannya itu tinggi, wah kemampuannya bawahannya tinggi, kemauannya juga tinggi. Wah, senang bosnya ini ya kalau punya anak buah seperti ini. Nah, kalau punya anak buah seperti ini, akhirnya delegatif. Tugasnya bosnya dikasih ke bawahannya ini, yang pinter ini kan begitu ya. Karena bosnya tahu dia mampu. Minta kasih kerjaan ini ya. Dan dia juga tahu bahwa karyawannya itu mau. Mau dan mampu. Apa yang terjadi ketika karyawannya itu mau, gitu ya, mau tapi nggak mampu. Nah, keinginannya besar tetapi kemampuannya kurang. Berarti dia harus sering konsultasi ke pimpinan, begitu ya, mengerjakan sedikit. Ini sudah benar apa belum, Pak? Gitu ya. Kalau sudah benar, lanjut. Belum bisa dilepas. Harus konsultasi. Karena kemampuannya belum cukup ya. Apa yang terjadi kalau kemampuannya oke, tapi nggak mau? Dia pinter sebetulnya ya, karyawannya pinter, cuman males-malesan. Nah, kalau sudah begini berarti pimpinan harus partisipatif, diajak gitu ya karyawannya ya. Kenapa sih kamu kok males? Nah, gitu ya. Mari kita ngopi biar selesai tugas-tugas. Nah, gitu kan ya. Partisipatif. Apa yang terjadi kalau sudah nggak mampu, nggak mau lagi ya, sudah nggak punya kemampuan, nggak punya juga kemauan. Nah, kalau sudah begini, pimpinannya harus menjadi otoriter, ya, harus memaksa. Kalau nggak kamu kerjakan tak pecat kamu ya, kan gitu ya. Nah, dia sudah nggak mampu, nggak mau lagi ya. Akhirnya harus memaksa pimpinannya. Oke, lanjut. Ya, tujuan dalam organisasi harus jelas dan mudah diterima.
harus bisa dicapai, harus bisa memberi motivasi, harus sederhana agar tidak salah paham, ya, salah tafsir, dan dapat disosialisasikan kepada pihak yang terlibat. Ya, ya, lanjut, lanjut. Posisi tujuan dalam organisasi. Di mana posisinya? Nah, di tengah itu ya, kelihatan kan ya. Jadi filosofinya perusahaan itu apa dulu? Misalkan untuk berbagi kepada sesama, misalkan kalau lembaga ini ya, nirlaba ya, visinya mengentaskan kemiskinan, nah gitu ya. Misalkan tujuan habis misi ya, paling bawah kegiatan, misalkan proyek pembangunan sumur air bersih. Nah, di dalam proyek ada kegiatan-kegiatan. Kegiatan yang pertama, misalkan cari sumber airnya dulu. Kegiatan kedua, ngebor. Gitu. Kegiatan ketiga, bikin pipanisasi. Misalkan begitu ya. Ya, lanjut. Ruang lingkup ada nasional, ada perencanaan daerah. Oke, jelas ya ini ya. Lanjut, lanjut. Kelemahan studi perilaku organisasi. Kelemahannya apa? Kemampuan dan keahlian manusia itu tidak selalu sama. Ya, manusia akan berpikir tentang masa depan dengan pilihan-pilihan yang rasional. Maksudnya manusia itu kan ini ya apa? Homo economicus ya. Jadi dia pasti mencari hal-hal yang menguntungkan untuk dirinya ya. Kemudian manusia itu punya latar belakang dan masa lalu yang berbeda-beda. Nah, sehingga ini yang sulit dipahami atau diteliti kan begitu ya. Misalkan kenapa anak muda zaman sekarang kok suka tawuran? Nah, kan begitu ya. Bisa saja yang satu karena broken home misalkan. Tapi yang lain bukan karena itu misalkan ya. Yang lain misalkan karena punya energi berlebih gitu ya, yang memang suka ini ya, suka cari ribut gitu ya. Nah, atau yang lainnya memang karena sudah budaya gitu ya. Memang budaya di kampung ini kalau nggak ikut ini tawuran dianggap nggak jago, kan gitu ya. Nah, misalkan. Terus manusia memiliki respon atau reaksi yang berbeda terhadap peristiwa tertentu. Ini yang susah diteliti ya. Kemudian memiliki perbedaan dalam cara berpikir, berperasaan, bertindak di samping persamaannya adalah basic instingnya ya untuk hidup, berkelompok dan bekerja sama. Terus, nah perilaku organisasi kadang itu abstrak dan membingungkan.
ya toh. Kemudian tidak memiliki prinsip-prinsip umum yang bisa diterapkan pada semua situasi karena memang masing-masing situasi itu punya variabel-variabel yang berbeda-beda, ya toh. Jadi kita hanya bisa mendiagnosa masalah. Obatnya apa? Obatnya nanti akan berbeda-beda tergantung situasinya. Terus, nah yang tadi kan pendekatan behavioral ya, behavioralism. Nah sekarang ada pendekatan kontingensi atau kontemporer. Nah ini berarti salah satu cara terbaik, walaupun bukan yang paling baik, gitu ya, menurut. Oke, terus sikap manusia terhadap organisasi. Kalau manusianya itu aktif, nah gitu ya, aktif dan konstruktif, maka dia akan bersuara. Nah, kalau aktif dan konstruktif, dia akan bersuara. Ayo kita membawa organisasi ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, kalau dia itu orangnya konstruktif, orangnya baik begitu ya, cuman dia pasif ya, nggak terlalu suka ngomong misalkan. Akhirnya dia memiliki kesetiaan atau loyalitas ya terhadap organisasi. Nah, beda lagi kalau dia destruktif. Dia nggak suka tuh terhadap organisasi ini dan dia pasif, nggak suka tetapi dia tidak berani. Nah, akhirnya dia menjadi neglected atau acuh tak acuh ya. Misalkan, saya sebenarnya nggak suka kerja di sini. Cuman ya adanya ini kerjaannya, gimana lagi. Nah, makanya akhirnya pekerjaannya tidak maksimal ya. Tetapi kalau dia destruktif tapi aktif, nah jadi dia sudah negatif aja ya terhadap organisasi dan dia sangat aktif maka dia akan mengeluarkan diri ya atau exit atau walk out ya, dia keluar dari organisasi. Ya, selanjutnya organisasi itu apa? Nah, kan sebuah sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang teratur dan berulang-ulang oleh orang, sekelompok orang, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, kalau aktivitas dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok hewan, apakah itu organisasi? Bukan, ya. Karena ini sekelompok orang ya. Nah, kalau sekelompok hewan, bukan ya. Nah, kemudian misalkan dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang, tapi nggak ada sistemnya, apakah itu organisasi? Bukan juga. Misalkan orang-orang makan di kantin setiap siang, nah, kan begitu ya. Secara teratur setiap siang makan, berulang-ulang tiap hari makan, sekelompok orang. Tapi apakah ada sistemnya, ada kerjasamanya? Nah, kalau nggak ada ya berarti dia bukan organisasi. Oke, lanjut. Nah, ini nih keren ini ya. Main school. Nah, jadi
beberapa mazhab ya tentang analisis organisasi berdasarkan ilmu sosiologi ini ya. Jadi menurut sebentar, kemana tadi? Nah ini ya, kalau dia subjektif dan radikal, maka dia lebih ke anti-organization. Nah, tetapi kalau dia objektif berarti radikal organization. Tidak perlu nanti kalau diterima baru. Nah, kalau regulation, sociological regulation, dan dia subjektif, berarti etnometodologi, fenomenologi, dan simbolis. Tapi kalau dia objektif dan regulatif, nah dia pakai teori pluralisme, bureaucratic dysfunction, objektivisme, ya lanjut. Organisasi adalah unit sosial yang dibentuk secara sadar ya. Fungsinya kontinu, bisa terbuka dan bisa tertutup. Bisa formal, juga bisa enggak formal. Bisa publik, bisa bisnis, bisa sehat, juga bisa sakit. Organisasi yang sakit itu gimana? Berarti dia tidak bisa menjalankan fungsi organisasinya secara benar, kan begitu ya. Dia misalkan komunikasinya nggak lancar gitu ya. Ya, lanjut. Komponen organisasi. Komponennya apa saja? Ada sistem, ada sekelompok orang, ada activity pattern, ada goal, kan begitu ya. Secara sistem dia bisa terbuka atau tertutup. Oke, ya selanjutnya.
Unit analisis dalam organisasi, ya, individu, kelompok, dan organisasi. Habis itu ada lingkungan internal dan ada lingkungan eksternal. Ya. Oke ya, sudah dulu ya kuliah kita ya. Ya, kita ketemu lagi ya minggu depan ya, insya Allah ya. Jangan lupa di save ya, di record ya. Nanti mau saya upload di YouTube saya ya. Oke ya, terima kasih ya. Ketemu lagi kita dengan Pembagiannya gimana, akhir Pak? majelis ya. Apanya? Untuk absensinya, Pak. Apanya? Presensi. Iya, presensi, Pak. Oh, presensi. Saya anggap masuk semua lah ya. Ya, ya. Oke, ya gitu ya. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Insya Allah minggu depan Mas Cahya ya. Nanti mungkin saya juga closing juga. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan lewat PJ ya. Nanti biar tanya ke saya. Ya, sudah dulu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.